Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganggu waktunya sebentar Pak. Kebetulan saya ada tugas. Ya, Kita bincang-bincang tentang masalah kasus-kasus yang ada di sekolah yang merupakan menjadi dilema bagi kita. ya, Kemudian rujukan moralnya juga. Yang pertama itu misalnya bagaimana kira-kira Bapak itu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau kerujukan moral. Contohnya kemarin ada di kelasnya Ibu Anti itu kelas 2, ada orang tuanya datang. Nah, ya. seperti itu Pak. Bagaimana kira-kira Bapak mengidentifikasi kasus seperti itu? Yang pertama itu melihat siswa itu sendiri, latar belakangnya, orang tuanya, kemudian ciri-ciri fisiknya itu anak. Yang kedua prestasinya, apa dia sering terlambat atau rajin, itu ciri-ciri untuk mengidentifikasi suatu masalah. Terus Pak misalnya Solusinya, iya, selama ini tuh cara Nah, pengambilan keputusan cara seperti pengambilan itu. keputusan pertama adalah di dalam lingkaran kelas itu seharusnya guru memberikan sepenuhnya perhatian kepada orang atau objek sasaran yang kita identifikasi. Yang kedua adalah diberikan pelayanan khusus kalau memang itu dia ada kelainan. Yang ketiga adalah pendekatan humanis, pendekatan manusia atau seorang ibu bagaimana mendidik anak yang baik. Kalau dia seorang ibu, kalau seorang bapak, bagaimana dia itu mengayomi sebagai bapak yang baik. Terus Pak, prosedurnya itu misalnya yang Bapak lakukan tuh Pak, misalnya kan sudah orang tua yang sudah datang ke Ya. sekolah kita, Ya. terus kita kan dadakan, tidak ada pemberitaan sebelumnya, dia langsung dadakan. Nah, kira-kira prosedur apa yang Bapak lakukan? Saya akan Langkah-langkahnya. komunikasi, kemudian saya panggil di kantor bagaimana. Tunggu dulu. Pertanyaan ini sebagai kepala sekolah atau Iya, sebagai kepala sekolah Pak, guru? sebagai kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah, saya bagaimana komunikasi dan saya harus panggil dulu ke ruangan kepala sekolah. Kemudian saya wawancarai antara orang tua dengan guru wali kelas. Jangan dulu dipertemukan antara yang orang tua dengan orang tua. Hal yang positif di sini adalah komunikasi dulu dengan orang tua siswa, bahwa jangan juga kita percaya bahwa anak kita yang benar sebelum kita komunikasi dengan orang tua yang lawan kita atau orang tua siswa Iya. lain. Oke Pak. Terus misalnya Pak, kan misalnya hal-hal apa yang dianggap efektif selama ini kan banyak, bukan cuma kasus itu saja, banyak kasus-kasus yang lain yang menjadi dilema buat kita. Kira-kira Pak yang Bapak paling anggap efektif dalam pengambilan keputusan kalau ada kasus-kasus yang dilema seperti itu? Sejauh pengalaman saya adalah paling efektif itu adalah komunikasi yang efektif antara kepala sekolah dengan orang tua siswa. Komunikasi yang efektif, kemudian pemahaman tentang pendidikan itu adalah lebih utama. Kemudian kadangkala kita menganggap bahwa kita lepas kita punya anak, tetapi kadangkala juga kita pegang ekornya. Tapi sesungguhnya kalau toh itu anak itu diberikan kepada sekitar dari jam 7 sampai jam 12, sekitar 6 jam lah. Ya. Itu
itu adalah hak prerogatif kepada satuan pendidikan atau sekolah itu. Artinya guru dan kepala sekolah yang berhak untuk mendidik itu sebenarnya. Kalau kita sadari pemahaman itulah yang sebenarnya kita berikan kepada orang tua siswa. Pak. Terus misalnya tantangannya Pak, kan setiap keinginannya kita cara mengambil keputusan kan belum tentu dia tanggapi baik oleh orang tua siswa. Terus bagaimana tantangannya itu Bapak hadapi? Solusinya ya. Solusi untuk menghadapi tantangan, memang tantangan yang kita hadapi adalah karena latar belakang pendidikan yang dialami oleh orang tua siswa. Oleh karena itulah antara komite dengan guru ataupun pengembang amanah di dalam satuan pendidikan itu adalah memang dari visi kita tadi seharusnya kepala sekolah itu adalah minimal setiap kami itu ada rapat komite. Dari komite itulah implementasi visi misi kita. Sesungguhnya kami datang di sini adalah kita bersatu untuk membangun dunia pendidikan lewat visi sekolah itu. Jadi misalnya tantangan-tantangan itu berarti kita harus lebih komunikasi dengan orang tua siswa. Iya Pak. Kemudian Pak, misalnya ada kasus seperti itu, ada kasus dilema atau moral begitu, bukan moral seperti itu Pak. Apakah misalnya bisa Bapak biasanya selesaikan langsung di tempat atau misalnya membuat jadwal atau misalnya seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Biasanya kalau saya menemukan kasus begitu, kita upayakan adalah kita selesaikan dalam intern kita, karena kita adalah satu rumah tangga, tidak boleh orang lain menanggapi rumah tangga orang lain. Itu sudah. Tetapi kalau memang itu umpama sudah jalur intimidasi atau jalur yang kriminal, alangkah baiknya juga kita berikan surat, kemudian kita panggil komite, apa kita dilanjutkan ke kepolisian atau tidak. Sebelum kita lanjut ke kepolisian, kita harus intens komunikatif dengan masyarakat atau komite. Pak, jadi maksudnya keputusan ini jangan dulu ditaruh orang lain, kita selesaikan dulu di intern sekolah kita, termasuk dengan komite Pak. Ya bagus begitu ya Pak. Efektif Pak. Nah, kemudian misalnya dalam pengambilan keputusan itu, apakah kira-kira Bapak sering apalagi ada bantuan, apakah itu dari seseorang atau faktor-faktor lain lah yang bisa membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Iya, memang kita tidak bisa melangkah sendiri karena tidak ada nilainya kepala sekolah kalau tidak ada bawahan. Begitu juga sebaliknya, yang memimpin itu tidak mengatakan pemimpin kalau tidak ada bawahan. Artinya begini, komunikasi antara bawahan dan atasan itu langkah yang efektif melalui rapat, melalui komunikasi yang intensif dengan kepala sekolah atau guru-guru. Kepala sekolah tidak bisa mengambil suatu tindakan yang ini tanpa ada suatu ikatan rapat lah. Kita ini adalah satu delegasi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Itulah manajerial. Yang manajerialnya tadi. Jadi misalnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral ini Pak, misalnya hubungan antara guru dengan kepala sekolah dengan komite itu harus terjalin dengan baik Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan itu harus klop mereka. Sudah mutlak. Satu kesatuan. Terus kemudian dalam pengambilan keputusan itu kita tidak bisa memandang bahwa oh yang ini benar, oh ini yang salah. Kita harus melihat dari kedua belah pihak. Harus sama-sama ada solusinya, dan kemudian setiap ada masalah kalau bisa jangan dulu ditahu orang lain, kita selesaikan dulu tadi. Iya, itu saya kira itulah yang manusiawi.
Terima kasih Pak. Terima kasih.